Baik, selamat pagi untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami tentang rancangan petak terpisah atau split plot. Materi yang pertama itu tentang definisi atau pengertian rancangan petak terpisah. Yang kedua itu kapan rancangan ini digunakan. Yang ketiga itu proses pengacakan dalam rancangan petak terpisah. Yang keempat itu model linear untuk rancangan petak terpisah, dan yang terakhir itu kelebihan dan kekurangan rancangan petak terpisah. Jadi baik, saya akan mempresentasikan materi tentang definisi rancangan petak terpisah atau split plot. Rancangan petak terpisah atau split plot merupakan salah satu rancangan khusus dari rancangan faktorial. RPT atau rancangan petak terpisah adalah rancangan percobaan dua faktor yang salah satu faktor perlakuannya diterapkan secara acak pada petak utama, sedangkan faktor lain diterapkan secara acak pada anak petak yang merupakan bagian dalam suatu petak utama. Nah, jadi pengacakan dalam rancangan petak terpisah dilakukan dalam dua tahap. Tahap yang pertama itu pengacakan pada petak utama yang akan menghasilkan galak petak utama. Sedangkan tahap yang kedua itu pengacakan dilakukan pada anak petak yang akan menghasilkan galak anak petak. Yang berikut itu kapan rancangan petak terpisah digunakan. Rancangan petak terpisah dapat digunakan apabila beberapa faktor lebih sulit atau lebih mahal untuk divariasikan daripada faktor yang lain. Rancangan ini juga dapat diterapkan karena berbagai alasan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama itu terdapat tingkat kepentingan dari faktor-faktor yang dilibatkan dalam percobaan. Yang kedua itu pengembangan dari penelitian yang telah berjalan. Yang berikut itu kendala pengacakan di lapangan, di mana salah satu faktor yang dicobakan tidak bisa atau tidak efisien jika dilakukan pengacakan secara sempurna, karena level-level dari faktor tersebut membutuhkan unit yang lebih besar dibandingkan dengan level-level faktor lain. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya teman saya akan mempresentasikan materi yang berikut. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, perkenalkan, nama saya Yulvin Anaciluluin, NPM 33190015. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengacakan dalam rancangan petak terpisah. Nah, dalam proses pengacakan dilakukan dalam dua tahap, yaitu yang pertama, mengacak taraf faktor yang akan dialokasikan dalam petak utama. Nah, yang kedua itu mengacak taraf faktor yang akan dialokasikan dalam anak petak. Nah, proses pengacakan rancangan petak terpisah pada rancangan acak lengkap atau RAL itu yang pertama. Pada percobaan ini, RAL ditunjukkan pada tata letak dan faktor utamanya. Artinya, petak faktor utama dirancang secara acak lengkap, kemudian petak utama ini dibagi atau di-split menjadi plot faktor tambahan yang letaknya diacak dalam petak faktor utama. Yang kedua, contoh kasus. Nah, suatu percobaan faktorial untuk menyelidiki pengaruh penumpukan atau H, sedangkan faktor yang kurang dibandingkan atau petak utama yang terdiri dari 3 taraf, yaitu A1, A2, dan A3. Yang ketiga itu faktor kedua adalah B, yang merupakan faktor yang lebih dipentingkan atau anak petak, berupa varietas yang terdiri dari
dua varietas atau dua taraf, yaitu B1 dan B2. Percobaan diulang sebanyak 3 kali. Nah, rancangan perlakuan. Yang pertama itu penumpukan atau A. Yang kedua itu varietas atau B. Yang ketiga itu diulang 3 kali. Nah, yang pertama itu langkah. Langkah pertama itu dibagi secara di area percobaan menjadi RXA, satuan percobaan sesuai dengan taraf faktor A dan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang berikut, yaitu pengacakan pada anak petak. Nah, pada pengacakan anak petak, langkah yang pertama, bagilah setiap petak utama di atas menjadi B petak sesuai dengan taraf faktor B. Pada kasus ini, setiap petak utama akan dibagi menjadi dua petak. Selanjutnya, lakukan pengacakan anak petak pada setiap petak utama secara terpisah dan bebas. Dengan demikian, terdapat 9 kali proses pengacakan secara terpisah dan bebas. Untuk contoh denah pengacakan pada anak petak bisa dilihat pada bagian bawah. Baik, perkenalkan nama lengkap saya Antita Ek, MPM 33190035. Di sini saya akan menjelaskan proses pengacakan rancangan peta terpisah pada rancangan acak kelompok atau RAL. Yang berikut, yang pertama pengacakan pada petak utara. Yang kedua, langkah ke-1 bagi area percobaan sesuai dengan banyaknya ulangan. Pada kasus ini dibagi menjadi 3 kelompok atau blok pembagian kelompok yang sama relatif homogen. Yang berikut, langkah kedua, setiap kelompok dibagi lagi menjadi A petak sesuai dengan taraf sehingga keseluruhannya terdapat 9 petak. Yang berikut, langkah ketiga, lakukan pengacakan peta utama pada setiap kelompok secara terpisah. Yang langkah keempat, lakukan pengacakan pada kelompok 1 untuk menempatkan taraf faktor A. Selanjutnya, lakukan pengacakan kembali untuk kelompok kedua dan kelompok ketiga. Dengan demikian, terdapat 3 kali proses pengacakan secara terpisah dan bebas. Langkah peta yang pertama A2, yang A2, A1, yang ketiga A3. Langkah peta yang kedua A1, yang kedua A3, yang ketiga A2. Langkah yang ketiga berikut A3, A1, yang ketiga A2. Yang berikut B pengacakan pada anak peta. Yang langkah berikut, langkah ke-1, bagilah setiap peta utama di atas menjadi B peta sesuai dengan taraf dengan menjadi 2 peta. Selanjutnya, lakukan pengacakan anak peta. Pada setiap pada utama secara terpisah. Dengan demikian, terdapat 9 kali proses pengacakan secara terpisah setiap pada utama. Secara terpisah. Dengan demikian, terdapat 9 kali proses pengacakan secara terpisah dan bebas. Contohnya dengan pengacakan pada anak peta. Peta langkah pertama A1,
Yang pertama itu A2, A1, yang ketiga itu A3, dan selanjutnya A2, B2, A2, B1, A1, B1, A1, B2. Yang langkah kedua A1, 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 B2, A1, B1, A3, A3, B1, A3, B2. Yang langkah ketiga A2, A2, B1, A2, B2. Yang berikut langkah peta yang ketiga A3, A3, B2, A3, B1. Yang kedua A1, A1, B2, A1, B1. Yang berikut A2, A2, B2, A2, B1. Demikianlah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Marian Desvia Klau, NPM 33190049. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan rancangan petak terpisah. Yang pertama, kelebihan dari rancangan petak terpisah. Yang pertama, biaya lebih murah dan lebih cepat. Melakukan eksperimen dengan split plot tentu akan jauh lebih hemat daripada menggunakan rancangan lain, karena sampel yang dibutuhkan lebih sedikit. Ketika sampel yang dibutuhkan lebih sedikit, otomatis waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data tersebut juga jauh lebih cepat. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Rancangan percobaan split plot seringkali lebih efisien secara statistik dan presisi. Yang ketiga, lebih valid. Percobaan yang sudah direncanakan dan dipantau dengan cermat memastikan validitas eksperimen dan analisis berikutnya. Yang kedua, kekurangan dari rancangan petak terpisah. Beberapa kelemahan split plot antara lain: yang pertama, pengaruh utama dari petak utama memiliki tingkat ketelitian lebih rendah dibandingkan pengaruh interaksi dan pengaruh anak petaknya, sehingga mengorbankan ketelitian petak utama. Yang kedua, analisis lebih kompleks dibandingkan rancangan faktorial dan interpretasi cenderung lebih sulit. Baik, terima kasih.